Dut. Sekarang kan kalau saya lihat tuh ya, semua orang belanja banyak yang online. Terus toko-toko baru juga sebenarnya banyak kan yang bermunculan tuh. Nah itu gimana sih cara biar kita tuh bisa milih yang sesuai, milih yang oke lah gitu. Biar nggak ditipu gitu ya. Ya yang biar nggak ditipu. Menurut kamu gimana tuh? Kalau menurut aku ya, yang pertama sebelum beli pastiin udah searching dulu nih, research dulu. Bener nggak satu tokonya ada kagak? Jangan-jangan hanya online aja. Bukan berarti hanya online aja jelek ya. Tapi kan kalau kita ini toko emas, better ada tokonya dong. Soalnya gimana? Nanti kalau kamu mau jual gimana? Mungkin beda sama baju gitu ya. Kalau makanan gitu. Kalau misalnya emas kan nanti harus dijual kembali. Untuk jual kembalinya kalau nggak ada tokonya gimana? Oh. Ya kan, jadi misalnya kamu nggak ada tokonya, terus kamu iseng beli, nanti pas kamu mau jual, zong, tokonya nggak ada, gitu kan, hilang. Yeah. Atau jangan-jangan nanti dikirim barangnya palsu. Ya iya juga. Ya kan, ditukar gitu. Emang kamu bisa nguji di rumah? Ya enggak sih. Nah iya, makanya kan cari toko harus yang trusted. Gitu, jangan sampai, wah ini ada toko baru nih, kayaknya keren, ada promo, diskon dan lain-lain. Ya kan, logikanya aja sih. Itu gimana caranya emas di diskon-diskon tuh dari mana gitu kan? Harga emas pasaran dunia kan? Biasanya toko-toko yang baru gitu yang suka. Ya mungkin ada aja sih yang diskon. bakar uang, tapi sekuat apa bakar uang terus untuk diskon kan nggak mungkin. Kecuali supported by maybe ya mungkin. Tapi kan jangan tergiur sama yang murah-murah. Terus wah ini apa promonya keren-keren, hadiahnya apa? Taunya nanti zong. Cek dulu kualitasnya mungkin ya. Iya, jangan-jangan ditukerin kadarnya. Jangan-jangan kualitas barangnya baru dipakai nanti jelek. Baru datang matanya copot. Kalau enggak nanti baru juga dipakai hitam atau berubah warna langsung. Atau nanti nah harus juga cek tokonya kenapa. Soalnya kalau ini kan kayak perhiasan nih. Kita kan pakai tiap hari. Ya. Nanti kan pasti butek, kotor, ada perubahan warna, ada patah. Nah, kalau kita cari toko yang benar, harusnya dia bisa ada after sales-nya dong. Jadi misalnya kamu mau nyuci, mau patri, mau ngekrum, itu harus bisa tokonya dong. Kalau nggak bisa, masa nanti kamu numpang ke toko orang lain? Tapi bawa-bawa toko itu gitu kan ya bisa, cuman kan gimana ya rasanya gitu. Kalau toko yang tanggung jawab kan harusnya dia bisa dong ngekrumin, benerin, patri banyak loh. Bahkan yang tokonya real ada aja ya, belum tentu tuh bisa ngelakuin itu gitu. Karena nggak semua orang punya mesin patri, apalagi yang kalau kita punya mesin patri laser tuh. Mesin patri laser tuh bikin supaya patrian kamu tuh rapi banget, seperti kayak baru dibikin dari pabrik. Oh. Beda sama patria tradisional yang dibakar, yang maksudnya dibakar ada orangnya ngebakar gitu. Tahu nggak sih? Udah pernah lihat nggak sih? Pengrajin bukan? Iya seperti itu. Itu bukannya jelek ya, cuman lebih halus, lebih rapih, pakai laser. Jadi teknologinya sama kayak pabrik emas. Dan itu nggak murah, makanya nggak semua toko emas tuh punya alat itu. Apalagi yang masih baru-baru gitu tuh. Toko Ya nggak tahu ya, mungkin aja dia modalnya Ya, kuat banget kali ya. sih. Kita kan nggak pernah tahu ya. Cuman kalau aku selalu saranin cek dulu bener nggak ada tokonya. Terus bener nggak ini toko udah lama. Bukannya jangan beli di toko baru ya. Nanti kalau tiba-tiba baru sebulan 2 bulan mending, setahun hilang gimana? Kan waktu itu juga rame banget tuh ada toko yang tiba-tiba tutup gitu kan. Tutup atau buka. Tutup. Oh, tutup. Ngerinya itu dia punya banyak tapi tutup. Nah, lagi tutup tuh kan nggak ada yang nyangka dong. Dia punya sebanyak itu kok bisa tutup. Nanti kamu pas jual gimana? Sampai kayak mau di demo kan waktu itu ada di suatu kota. Gitu. Jadi makanya harus bijak-bijak. Kita nggak pernah maksa untuk beli di kita maksudnya. Jadi tapi sebagai pembeli harus bijak. Karena kalau nggak bijak nanti yang keceleknya ya kamu. Gitu. Tapi ini beda ya. Misalnya kamu mau belinya baju, makanan ya beda. Karena makanan nggak ada after sales-nya kan. Baju juga nggak bisa dibalikin jahitin lagi dong kan nggak bisa. Gitu. Makanya kalau perhiasan mungkin berpikir harus lebih panjang, dan ini bukan barang murah ya. Ya kan? Nggak mungkin sekarang harga emas 1 gram berapa? Nggak mungkin 1 gram hilang kan, kamu kecoceng ditukar misalnya. Makanya kalian harus cari trusted seller, jangan terbuai dengan dengan teknik-teknik marketing. Karena aku anak marketing ya, aku paling senang teknik marketing sebenarnya, tapi kita nggak banyak ngelakuin di toko kita karena ya udahlah, kita nggak usah pakai banyak marketing,
orang juga udah percaya toh. Kita kan sudah berapa puluh tahun ya berarti, hampir 40 tahun ya berarti ya. Iya. Hampir 40 tahun loh tokonya. Iya. Jadi kalau yang mau datang mau lihat, kita tokonya ada, real, boleh dilihat. Bener nggak ada pembelinya secara online, boleh masuk ke live kita, dilihat tuh pembeli kita online, bener nggak, jangan-jangan cuman buzzer, ya kan? Iya. Banyak loh yang ada yang nonton live-nya tapi buzzer. Kalau enggak yang bikin testimoni buzzer, bikin opini di tweets tapi buzzer yang menggiring ke satu toko atau kemana. Kalian udah pinter lah. Pembeli udah pada pinter, bisa baca kan? Maksudnya kamu dari baca kamu bisa lihat, ih kok maksudnya opininya menggiring ke sana sih? Atau ngejelekin salah satu toko secara terus-menerus kan kelihatan banget. Iya. Atau dia terakhirnya jualan malah. Ada kan malas kan lagi musim ya, udah barangnya aku beli aja bun. Loh, kok jadi dia mau ngebeli barangnya itu gimana? Atau jadi dia nawarin emasnya gitu? Ya itu mah udah kelihatan banget ya. Tapi pinter dia awal-awalnya enggak, nanti makin udah banyak followernya, udah rame tweetnya, baru. Makanya konsumen harus pinter-pinter. Oke, sip. Kalau kita nggak apa-apa, konsumen putar-putar dulu, nanti cari yang terbaik yang paling cocok. Syukur-syukur Oke. cocoknya di toko kita ya. Rata-rata sih balik-balik lagi ke sini. Ya, semua. Gitu, makanya bisa 40 tahun. Nggak lama, nggak sebentar dan nggak lama banget lah ya 40 tahun, tapi cukup lama. Gitu. Jadi harus wise jadi pembeli. Oke.